Halo guys, hari ini kami akan mempresentasikan globalisasi perekonomian. Oh, kita perkenalkan diri dulu ya, biar kenal. Hai, perkenalkan nama saya Cynthia Versia, saya dari kelas 9A dan absen 7. Nama saya Ren Olivera dan kali ini kita akan mempresentasikan proyek IPS tentang globalisasi ekonomi. Tanpa banyak basa-basi, langsung aja kita langsung presentasi. Hai semuanya, saya Friska Tiara Situmorang dari kelas 9A absen nomor 12. Halo semuanya, nama saya Giovanni Davila Tarigan dari kelas 9A absen 13. Jadi, apa itu globalisasi ekonomi? Globalisasi perekonomian merupakan suatu proses kegiatan dan perdagangan di mana negara-negara di seluruh dunia menjadi satu kekuatan pasar yang semakin terintegrasi dengan tanpa rintangan batas teritorial negara. Globalisasi perekonomian mengharuskan untuk menghapus seluruh batasan dan hambatan terhadap arus modal barang dan jasa. Globalisasi ekonomi erat hubungannya dengan perdagangan bebas atau free trade. Perdagangan bebas adalah sistem perdagangan yang makin luas dan menghilangkan hambatan-hambatan tidak lancarnya perdagangan internasional. Kerjasama di bidang ekonomi antar negara diantaranya European Free Trade Association (EFTA) dan European Community Petroleum Exporting Countries (OPEC) dan European Community (EC). Beberapa dampak positif. Yang satu, perubahan tata nilai dan sikap. Yang kedua, berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang ketiga, tingkat kehidupan yang lebih baik. Yang keempat, penguatan supremasi hukum dan perlindungan HAM. Yang kelima, perluasan peluang pasar perdagangan luar negeri. Yang keenam, ada operasi produksi perusahaan asing di Indonesia. Perubahan tata nilai dan sikap. Adanya globalisasi dalam budaya menyebabkan pergeseran nilai dan sikap masyarakat yang semua irasional menjadi rasional. Globalisasi juga mendukung meningkatnya pembelajaran mengenai tata nilai sosial budaya, cara hidup, pola pikir yang baik, maupun ilmu pengetahuan dan teknologi dari bangsa lain yang telah maju. Berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan adanya perkembangan pengetahuan dan teknologi, masyarakat lebih mudah dalam beraktivitas dan mendorong untuk berpikir lebih maju. Tingkat kehidupan yang lebih baik. Dengan dibukanya industri yang memproduksi alat-alat komunikasi dan transformasi, dapat mengurangi pengangguran dan meningkatkan taraf hidup masyarakat. Supremasi hukum dan perlindungan HAM. Globalisasi mendukung kehidupan bangsa Indonesia melalui penguatan supremasi hukum, demokrasi, dan tuntutan terhadap dilaksanakannya hak-hak asasi manusia. Apa itu dampak negatif dari globalisasi di bidang ekonomi? Yang pertama, adanya ketergantungan negara berkembang kepada negara maju. Yang kedua, bisa memperburuk pertumbuhan ekonomi di dalam negeri. Yang ketiga, melimpahnya produk impor yang bisa membuat hasil potensi lokal menjadi kalah bersaing. Yang keempat, menimbulkan konsumerisme, yaitu gaya hidup yang boros di kalangan masyarakat. Yang kelima, Banyaknya tenaga kerja asing yang masuk ke dalam negeri. Yang keenam, menimbulkan potensi terjadinya ketidakstabilan sektor keuangan. Dan yang ketujuh, adanya kesenjangan sosial di kehidupan masyarakat. Contoh perekonomian dulu. Ada kita harus membeli tiket di bandara atau membuking kamar hotel secara langsung. 2. Jika kita ingin belanja, kita harus pergi ke toko perbelanjaan tersebut. 3. Transfer uang harus melalui ATM tertentu di tempat-tempat tertentu. 4. Penjualan sebuah merek akan dilakukan dengan cara menggunakan iklan. 5. Lebih berfokus kepada peningkatan jumlah pelanggan. Dan yang terakhir, perekonomian dulu tidak terdapat sebuah kepuasan dari pelayanannya. Contoh perekonomian sekarang. Perekonomian sekarang berbeda jauh dari perekonomian dulu. Sekarang sudah ada internet di mana-mana. Maka dengan itu, perekonomian sekarang kita dapat membeli tiket di bandara atau membooking kamar hotel secara online. Kita jika ingin belanja itu kita dapat membelinya secara online, tidak perlu pergi ke toko
toko tertentu karena sudah ada di online. Lalu transfer uang pun dapat melalui handphone. Lalu penjualan sebuah merek akan dilakukan dengan cara menggunakan iklan di situs tertentu. Lalu yang kelima lebih berfokus kepada perdagangan online. Lalu yang terakhir itu terdapat sebuah kepuasan dari pelayanannya karena terdapat suatu koneksi dari pelanggan pelayan melalui internet.